Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الذي أمرنا بإتمام الحج والعمرة له نشهدكم بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ونبيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. Yang sama-sama kita hormati para kiai, para petugas, para masyayikh yang banyak yang menyembunyikan identitasnya, yang profesional, pensiunan, sebutnya Pak, nggak usah ditunjuk-tunjukin, cukup Allah yang tahu, cukup Allah yang tahu ya. Allah pernah tidak tahu nggak? Selalu tahu. Jadi kita nggak perlu eksis depan orang. Ini pun saya nggak sembunyi-sembunyi, makanya hari pertama datang saya langsung pindah nyantri lagi ke guru-guru saya yang masih di Mekah. Tapi ketahuan juga sama Kiai Azhar, Kiai Jayadi, mana Kiai Jadi. Ini sembunyi dalam terang nih. Allah Maha Tahu apa yang kita kerjakan walaupun cuma mengumpul satu sampah. Allah Maha Tahu. Tidak lupa kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Betapa senangnya beliau jika di masa-masa akhir hayat beliau sedang sakit melihat di balik kamar, di balik hujurat orang-orang ngumpul sholat, itu beliau terharu menangis. Ini nggak tahu kalau beliau melihat orang-orang jauh-jauh dari Indonesia, itu kayaknya beliau nangis terus ya. Dan kita yang termasuk yang dipanggil Rasulullah SAW dan Rasulullah sebelumnya Nabi Ibrahim wa'adzin fil nasi bil hajj, dan azin itu azan itu artinya pemberitahuan, beritahukan annas, berarti ini yang datang nih manusia semua nih. Kan ada ulaika kal anam, ada orang manusia tapi sifatnya sifat binatang ternak, ada yang kal seperti binatang buas, anjing, ada yang lebih hina daripada binatang buas. Tapi insya Allah yang datang ini itu disebut An-Nas. Ya itu mereka datang. Ya ada yang jalan kaki. Imam Nawawi itu berkali-kali dari Damaskus jalan kaki ke Mekah. Berjalan di situ bukan artinya laki-laki, tapi jalan kaki. Ya, ada yang pakai kendaraan. Bayangkan itu panggilan 3000 tahun lebih kurang sebelum Sayyidina Muhammad SAW lahir. Itu Sayyidina Ibrahim. Jadi ini salah satu ibadah tertua. Setelah syahadat, sholat ini ibadah tertua. Dan orang-orang yang datang ini sah menyandang nama An-Nas, manusia. Semoga kita tidak diturunkan derajatnya jadi hewan, hewan ternak, hewan buas, apalagi syaitan. Karena ada sayyidul jinni wal ins, ada setan jin, ada setan manusia. Kata imam yang kewaliannya disepakati baik oleh kalangan aswaja ataupun salafi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa kata imam ini dalam kitab Fathul Rabbani? Hati-hati, syaitannya manusia lebih bahaya dari syaitannya jin. Syaitan jin qarib, paling-paling orangnya kena was-was, paling parah mengalami penyimpangan seksual sehingga dia jadi binatang. Itu korit yang kerja. Jadi orang mengalami penyimpangan seksual itu bukan ruhnya salah badan, karena ruh bukan laki, bukan perempuan. Kita belajar akidah Ahlussunnah dari kecil, kita diajarkan bahwa ruh laisa bidzakarin wala biuntha, tidak laki tidak perempuan. Jadi untuk meluruskan kalau ada orang mengalami masalah ini, jangan kamu katakan aku ini kelaminnya ini tapi salah badan, enggak ada begitu. Korinnya harus dibenerin, harus diajak tobat. Kalau mau diganti, minta Allah ganti. Ya. Jadi semoga kita ini tidak termasuk manusia yang turun derajat jadi hewan ternak, hewan buas,
was, apalagi syaitan kerjanya apa? Di mana dia ada orang bertengkar. Maka sifat itu dibersihkan waktu orang ihram. Apa kata Allah Ta'ala? Siapa yang haji umrah, fala jidala wala fusuqa wala balik. Balik gimana Kia? Baca Kia. Kadang-kadang Kia ini lupa juga banyak. Wala fusuqa wala jidala. Nggak boleh rafas. Rafas itu ngomong jorok. Ketemu sama istri terus ngomong jorok, urusan mabainal fakhidain itu ya nggak ngerti bahasa Arab nggak apa-apa. Jangan ngomong-ngomong yang Ibrahim nggak boleh ya. Tapi kita banyak salah paham ya, tidak boleh ngomong jorok, nggak boleh debat, nggak boleh ngomong fasik yang jahat-jahat. Kan ihram doang, kalau tahlul boleh nggak begitu. Ihram itu latihan supaya setelah ihram, setelah tahallul, lidahnya terjaga. Nah, termasuk mohon maaf, saya yakin yang pernah nyantri, apalagi yang sekarang dipercaya orang jadi guru ngaji di kiai, tapi ini bukan kiai yang ono itu yang lagi berita jadi rame itu ya. Insya Allah bukan ya. Pasti semua kita punya bacaan yang panduan bacaannya beda sama yang dari Kemenak, dari Kemenhaj. Gak usah debat, Pak, diam aja. La jidal, jangan, gak usah debat. Kalau mau debat sebelum ihram, habis tahallul, debat lagi lah ya, menurut mazhab saya, menurut manhaj saya, silakan. Kalau sudah, diam aja. Kalau mau beramal sendiri, tinggal kasih tahu ketua rombongan, saya ngamalin ini, maka saya bisa bikin rombongan, silakan, tanggung jawab sendiri. Kalau hilang sendiri. Ya kan banyak yang pengen ngamalin versi dia sendiri, gak usah debat. Ente pintar lah ya, tapi gak usah tunjukin kepintarannya di sini. Ini tanah haram. Ini tanah haram. Jangan kita kesel-keselan karena masalah paham. Nah, ini sebagai mukadimah, ini baru mukadimah Pak. Ya Allah sholli ala Muhammad. Ada satu ayat, setiap kali haji umrah saya gak berhenti merenungnya, karena sampai hari ini masih bertanya apakah Allah sudah menganggap kita seperti itu ya. Surat apa itu ya? Surat 2 ayat 196. Mohon yang hafiz nanti benarkan, koreksi saya kalau sekarang. Allah Ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Satu-satunya perintah syariat yang lafaznya ada dua kata kunci. Atimmu belakangnya lillah. Kalau selain itu tidak ada kalimat atimmu. Apa arti atimmu? Atimmu itu bagi di bahasa Indonesia tamat. Atimmu fi'il amar dari atamma yutimmu itmam, tamat, tamatkan. Kalau tamat itu baca Quran boleh nggak ketinggalan satu huruf? Ketinggalan satu huruf balik, apalagi satu halaman, apalagi satu juz. Paham maksud kalimat ini? Apa kata Allah? 196 surah Al-Baqarah, sempurnakan, tamatkan, tidak boleh luput satu pun. Haji dan umrahmu bukan karena status, tapi lillah. Coba perhatiin Pak, ayat sholat sama haji, sholat sama zakat. Kalau ayat zakat itu 20-an dibarengi, nah, misalnya aqimus shalah wa atuz zakat itu sekitar 26. Tapi kalau dipisah-pisah ada sekitar 80 ayat tentang zakat infak. Kalau ayat sholat sekitar 50-an, sekitar 50, 55. Itu kalau kita hitung, tidak ada satupun ujung ayat itu li zikrillah apa lillah. Semuanya hanya menyebutkan li zikrillah atau wa aqimus shalah wa atuz zakat gitu aja. Tapi giliran haji dan umrah itu harus dipastikan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ada kalimat lillah. Hanya satu-satunya perintah Allah kepada
manusia yang tadi orang yang datang kan sudah manusia ini diingatkan bahwa tujuannya hanya lillah. Lillah kalau bahasa kita artinya apa? Karena Allah. Karena cinta Allah. Nah, tambahin ya, karena cinta Allah. Bukan karena Allahnya, karena cinta Allah mutlak sudah. Kalau sholat, berarti surat Toha, surat 20 ayat berapa itu Ustaz? Ayat 14 atau 18? Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan, dirikan sholat untuk mengingat aku. Lamnya lam ta'lil, agar li zikri atau lil ghayah. Dirikan sholat, tujuan sholat apa? Ingat Allah. Jadi sholat itu belum tentu ingat Allah. Maka tadi yang sholat belum tentu semua ingat Allah. Jujur, apalagi udah jam segini lapar. Bener? Benar. Serius nih? Iya, apalagi tadi empat-empatan, benar nggak? Apalagi tadi ada yang masuk duluan, mohon maaf yang tadi saya lewat di depannya. Ntar di pojok udah nggak ada orang, kita balik keluar lagi. Ketika ada orang mengganggu kita sholat, kita terganggu nggak ingat Allah? Terganggu. Nggak usah orang lain, kita terganggu sama diri kita sendiri. Itu artinya apa? Sholat itu bukanlah zikir itu sendiri, tapi hanya latihan zikir. Maka kalimatnya aqim. Aqim itu bahasa Arab, bukan adim. Allah nggak ngomong adimmus salah untuk Allah, nggak ngomong begitu. Ini rahmat bagi kita semua. Maka yang sholatnya belum khusyuk, ini kabar gembira. Ya, yang sholat kita ini masih khusyuk semua kan? Insya Allah. Mau kiai, mau gak kiai sama baik. Ya, jujur kiai, benar gak? Sama aja. Bedanya kiai tahu cara mengkafarohin nebusnya, itu aja kan. Orang awam bingung kalau sholat gak khusyuk gimana cara nebusnya. Kalau kiai istighfar aja 100. Kalau orang awam tahunya kan istighfar dari dosa. Kalau kiai santri tahunya istighfar itu ada dari dosa, ada dari adab. Udah berdiri berhadapan dengan Allah lagi sholat, lupa sama Allah, kan adabnya nggak benar. Sama kayak kita ngobrol terus main handphone, kan nggak adab itu. Kita ketemu kiai, ketemu guru besar, tahu-tahu kita main handphone. Lagi dia lagi ngomong, kita nelfon. Gimana lah? Itu beradab kan? Makanya kita sholat itu lagi latihan adab. Oleh karena itu, kewalian seseorang bukan karena kuantitas sholatnya, tapi karena kualitas sholatnya. Apa kata Imam Mu'tazilah Sekandari? Diambil dari kalam Imam Ghazali, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa kata beliau? Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu betul ada hadis dhaif, hadis sahihnya lebih banyak. Yang bilang di sana banyak hadis dhaif itu kurang piknik. Saya 15 tahun lebih meneliti hadis, khususnya Ihya itu 2 tahun saya teliti. Hadis dhaifnya lah banyak amat kok. Yang bilang banyak itu dia nggak tahu jumlah hadis di Ihya Ulumuddin itu 5.000 lebih. Dengan asar-asar bisa hampir 10.000. Kalau yang nggak jelas sumbernya hanya 300, sedikit lah itu. Dan itu lebih banyak dari jumlah yang ada di Abu Dawud, Tirmizi, kitab-kitab itu. Apa kata beliau? Qalilul amal. Amal sedikit, tapi ma'asyikin niatnya benar. Itu lebih baik daripada orang banyak beramal tapi niatnya enggak baik, dikit-dikit posting. Berarti beramal di posting, ya Allah. Ya. Dan amal haji umroh itu amal yang paling mudah menggoda kita untuk memposting dan ujub. Bisa tawaf kena, bisa cium hajar aswad, ya. Itu antara syukur sama ujub, Pak Mirip. Ya, maka kita ingetin, bisa mencium karena la haula wala kan? La haula wala illa quwwata illa la haula wala billah. Ya, tuh tandanya mau makan ini kurang. Semuanya billah, karena rahmat Allah juga. Maka kalau sudah begitu, kalau sholat tidak khusyuk masih bisa ada sholat sunnah, ya.
masih bisa 5 kali sholat yang wajib, ada lagi sholat sunatnya kalau dihitung bisa 50 lebih rakaat setiap hari. Tapi kalau haji kita jauh-jauh, udah antrinya lama-lama, harus benar-benar jadi anas, jadi manusia benar. Jadi pulang-pulang kayomin waladat ummuh, pulang-pulang sholat jadi manusia baru lagi insya Allah. Apa kata Nabi? Ya, itu Hajar Aswad dulunya turun putih. Kan disebut Hajar Aswad itu yaminullah fil ardh, simbol dari tangan kanan rahmatnya Allah. Ya. Dulu putih, dia iswad dan ya bidunul bin nas, dia menjadi hitam karena dosa-dosa kita. Anas, orang yang disebut anas. Jadi kita ini mau berdosa, Pak. Yang nggak berdosa ya malaikat. Kalau nggak ada merasa nggak berdosa, jangan-jangan sampean malaikat. Salah hotel itu. Apalagi gini di hotel, enak sudah ini ya. Tanya sama orang haji dulu, nggak ada seenak begini hotelnya. Walaupun jauh, bahkan ada musholawat. Indonesia salah satu negara, bahkan mungkin satu-satunya negara yang biaya hajinya paling murah. Bapak punya kawan jiran, biaya hajinya asli Pak 100 juta lebih. Aslinya Indonesia berapa Pak? Ke Azhar 58. Berapa tuh? Separuhnya. Ya, bahkan 3 kali. Dulu bapak kita, mbak kita masak sendiri. Benar nggak? Nggak ada bersolawat Pak. Makanya baru banyak hilang. Ya, kalau ini kan takutnya cuma hari pertama kedua aja. Itu sebabnya haji itu nggak usah aneh-aneh, nggak usah ilegal. Kalau nggak bisa berangkat, nggak usah berangkat, ya kan? Itu yang ilegal itu ibadahnya pakai nafsu itu. Kecuali saya 2023 Pak, itu lain. 2023 dibuka semua. Kita pakai visa ziarah multiple tahun, boleh bolak-balik masuk. Alhamdulillah ya. Tapi kalau sekarang ikut aja. Jadi sekarang itu istitaah itu tidak hanya sehat, tidak hanya duit, apalagi kesempatan yang diatur negara. Ya. Dan kita beruntung, ya alhamdulillah hajinya paling murah, makannya lengkap, jangan dibayar prasmanan, nggak bisa. Ya. Alhamdulillah ya. Maka tiap hari bersyukurlah. Kalau betul ini anas manusia semua, pasti. Ya naik bersolawat, alhamdulillah. Turun alhamdulillah ya. Kalau bapak naik taksi Pak cuma 5 kilo udah bayar 30 sampai 50 real. Ya. Saya kesini tadi habis 35. Tapi saya nggak minta honor Pak. Ya, ini kasih tahu itu tapi sholawat kan masih lurus gitu. Saya bukan PNS, saya nggak ada urusan dengan mendukung pemerintah, tapi akidah Ahlussunnah mendoakan ulatul umur pemerintah. Ya, kita doakan juga pemerintah sini. Ya, kalau dengan paham ulama sini kita beda nggak apa-apa, tapi sama pemerintahnya kita harus bersyukur juga diizinin. Bapak tahu nggak kalau di Saudi bikin majelis nggak boleh sebanyak begini, dibubarin sama askar. Tapi khusus di tower-tower Indonesia ya yang sudah jadi kampung Indonesia dadakan izinin begini. Bapak mau bikin maulid, mau bikin sholawatan, yang penting nggak ganggu keluar, jangan dibuka aja jendela keluar. Ya, guru-guru kita di sini kalau mau bikin majelis itu nggak boleh orang ngumpul banyak-banyak. Kalau ngumpul banyak ditutup. Ya, kenapa? Khawatir mengganggu. Ya, kita serahkan, yang penting kita bisa haji dengan tenang. Sekarang Bapak tinggal syukurnya. Kalau orang bersyukur biasanya sakitnya cepat sembuh. Yang sudah sehat Allah seger, nggak pernah capek-capek, pegel-pegel dikit ya pijit-pijit aja terus sembuh ya. Nah ini wa atimmul hajja wal umrata lillah. Atimmu dan kata itmam, sempurnakan haji umrahmu. Sempurna itu karena pakai kolbu. Maka mulai hari ini jadi makhluk kolbiyah, nuraniyah, makhluk yang pakai kolbu. Ya, kalau
liftnya kalau jam-jam tertentu macet kan? Ramai kan? Kredit ya. Udah tenang aja. Kalau telat sholat ya sudah jatah kita segitu. Ya belum tentu juga yang datang duluan diterima sholat. Ya, sebagaimana belum tentu juga yang di belakang ditolak. Ya, sama begitu ya. Barangkali itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga dan para masyayikh, para asatidz kita ini juga manusia ya. Kalau ada yang salah dari kami jangan ditiru juga. Ini pesan Imam Nawawi sebagai ikhtitam dalam kitab Idah Manasikil Hajj ya. Alhamdulillah kami mengkaji kitab ini sampai beberapa kali khatam. Kata beliau, kalau pergi haji umrah tinggal di sana, tinggal di tanah haram, jangan ikutin amalan orang yang tinggal di sana. Ya, itu yang Bapak lihat sana itu belum tentu orang Arab juga, tentu orang Bangladesh, orang India, ya. Ikutin ilmu ulamanya, jangan ikutin amal orangnya. Ya. Husnuzon ke semua orang, kalau bisa setiap hari ada sedekah, ya. Kata Imam Nawawi, bersedekahlah ke tetangga haram. Ya, jadi kalau ngitung-ngitung apa yang bersih-bersih kamar, kasihlah dikit 5 real, 10 real gitu ya. Kasih nggak Pak? Nggak perlu, jangan nunggu dia minta. Ya. Kau kasih duluan. Ya. Bayar dam. Itu bukan dam. Kalau untuk yang lain masalah ini, itu sudah beres dengan para kiai ya. Insya Allah sudah selesai. Saya hanya mengatakan perkara-perkara yang kadang jarang dibaca, yaitu persoalan lillah tadi ya. Semoga Allah Ta'ala menyempurnakan haji umrah kita. Semoga Allah menjadikan ini lillah, miliknya, untuknya, dan kita dijadikan anas manusia yang terlahir kemarin. Ila hadini wa likulli salihah wa li ruhi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan Allah. Kita salawat dulu ya. Salawat barat. Ya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi wal ladzina amanu sallallahu alaihi wasallam taslima. Sama-sama. سيدنا محمد يا رب سيدنا إبراهيم الملائكة والروح رب السماوات والأرض رب العرش العظيم صل وسلم على من كان خلقه عظيم يا الله sampaikan salawat dan salam kami kepada Nabi yang kau sebut akhlaknya azim. Allahumma aslih qulubana waghfir dhunubana. Ya Allah perbaiki rusaknya diri kami. Allah perbaiki rusaknya pikiran.
Amin. Ya Allah, perbaiki rusaknya kata-kata kami. Amin. Ya Allah, perbaiki solat kami yang tidak khusyuk ini. Amin. Ya Allah, sempurnakan haji umrah kami. Ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang sehat tolong dipertahankan ya Allah. Amin. Yang hatinya ada cahaya mohon disempurnakan. Amin. Ya Allah. Yang hatinya gelap karena ada suuzon, dosa dan segala macam masa lalu ya Allah, bersihkan ya. Amin ya Allah. Bersihkan dengan rahman rahimmu ya Allah. Amin. Bersihkan dengan kelembutanmu ya Allah. Amin. Jangan bersihkan kami dengan jalal keagunganmu ya Allah, Amin. yang membuat kami sedikit tersiksa ya Allah. Amin. Allahumma arhamna bitarkil Amin. Allahumma arhamna bitarkil jidal Amin. nafas wal fusuq. Ya Allah, bantulah kami, rahmatilah kami sehingga kami meninggalkan perdebatan, meninggalkan kata-kata kasar, meninggalkan kefasikan, meninggalkan kata-kata qadar. Amin. Ya Allah, jadikan kami setiap hari terlahir menjadi orang yang baru lahir, Amin. seperti bayi baru lahir, Amin. dengan sifat-sifat yang murni ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah, ifa'annal bala wabah wal fasad wal munkar. Ya Allah, jauhkan semua keburukan dari jamaah ini ya Allah. Amin. Dari semua yang haji umrah ya Allah. Ya Allah, walaupun kami belum haji ya Allah, walaupun kami belum melaksanakan wukuf ya Allah, mohon mudahkan ya Allah. Mohon terima kami sebelum Engkau mengizinkan kami ya Allah. Mohon sempurnakan kekurangan kami ya Allah. Wa tammim taqsirana ya Allah. Ya man ya'muruna bil itmam lahu atim lana ya Allah, atmim lana ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.